Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan kepada kita hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang saya beri judul Firman Tuhan Menyegarkan Jiwa. Saya bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan adalah satu hukum yang sempurna, peraturan yang sempurna. Taurat Tuhan bukan saja mengacu kepada 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Tapi firman Tuhan juga berbicara seluruh peraturan-peraturan Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur tadi, dia menyegarkan jiwa kita. Memang dampak dari sebuah kehidupan yang kadangkala tidak sejalan dengan harapan-harapan kita, kadang-kadang juga itu bisa mengganggu kejiwaan seseorang. Jiwa yang tidak disegarkan bisa menimbulkan depresi, bisa mengakibatkan dampak-dampak yang buruk dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita bisa mudah terserang sakit penyakit karena tekanan-tekanan yang terjadi dalam jiwa kita. Tetapi firman Tuhan tadi katakan ada satu jalan, satu cara untuk kita bisa menyegarkan jiwa kita. Memang banyak cara-cara seseorang yang dia pilih untuk bisa memulihkan keadaan jiwanya, menyegarkan jiwanya. Salah satu cara yang sering dipakai, yang sering kali dilakukan oleh seseorang untuk menyegarkan jiwanya, dia bisa tamasya, liburan, ataupun menyalurkan hobi-hobi tertentu yang dia senangi. Itu cara-cara yang bisa dipakai oleh seseorang, yang biasa dipakai seseorang untuk menyegarkan jiwanya. Tetapi firman Tuhan sekali lagi memberikan cara, memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Yaitu ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dan mengizinkan kuasa dari firman itu bekerja di dalam kehidupan kita semua. Di dalam jiwa terkandung banyak keinginan-keinginan, hasrat-hasrat kehidupan kita. Tapi ketika hasrat itu kita izinkan dikuasai oleh firman Tuhan, maka keinginan-keinginan kita menjadi keinginan-keinginan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jika jiwa kita sudah disegarkan, kita tidak mudah dikuasai kecemasan, tidak mudah dikuasai oleh ketakutan, bahkan kekhawatiran-kekhawatiran akan hari-hari yang akan datang. Kita memang tidak pernah mengerti hari-hari yang kita jalani ke depan di tahun yang baru ini. Kita pun masih belum mengerti keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Atau kita akan menyesuaikan keputusan-keputusan kita yang kita ambil, keinginan-keinginan kita ambil dengan kondisi-kondisi yang masih terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan bukan saja menyegarkan jiwa, membuat jiwa kita bergairah ataupun kuat, tetapi firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita pengetahuan. Di bagian terakhir dari ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh, dia memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Setiap kita tidak pernah memiliki pengalaman menjalani tahun 2021. Yang kita punyai pengalaman di tahun yang lalu, 2020. Tetapi tahun 2021, setiap kita belum pernah menapakinya atau menjalaninya. Biasanya orang yang belum pernah menjalani atau melewati situasi tertentu, pengalamannya menjadi sedikit sekali. Dan dengan pengalaman yang sedikit seringkali keputusan-keputusan yang diambil salah. Dan ketika keputusan-keputusan yang diambil itu salah,
itu seringkali juga mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kejiwaan kita, bahkan berakibat pada dampak-dampak yang buruk. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau kita ingin menikmati hari-hari baik, ingin menikmati situasi-situasi yang mendatangkan keuntungan dalam hidup kita di tahun ini, jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan kita melupakan firman Tuhan. Kita mau taruh firman Tuhan di setiap kehidupan kita, bahkan di setiap keputusan-keputusan kita. Biar firman Tuhan itu menjadi penuntun, menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Sekalipun kita tidak berpengalaman di tahun 2021, tetapi firman Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua. Sehingga yang kita lalui, yang kita jalani di tahun ini, kita berjalan bukan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan firman-Nya yang menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kehidupan kita. Kita juga tidak tahu kondisi apa yang akan terjadi. Yang kita harapkan tentu kondisi yang jauh lebih baik di tahun-tahun yang lalu, di tahun lalu. Kita mengharapkan situasi segera berubah. Tetapi bukan karena situasi itu berubah hati kita bersuka cita. Tetapi justru karena hati kita bersuka cita, kita bisa melihat keadaan di sekitar kita bisa berubah. Alasan kita bersuka cita bukan bertumpu pada keadaan di sekitar kita, tetapi karena sikap hati kita. Seperti halnya di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 19, ini alasan umat Tuhan bersuka cita. Saya bacakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita melihat alasan Habakuk bersuka cita. Bukan karena segala situasinya sudah berubah menjadi baik, lantas hatinya bersuka cita. Bukan, kondisinya belum berubah. Dia masih melihat kondisi-kondisi yang buruk di sekitar kehidupannya. Tetapi keputusannya untuk dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bersukaria di dalam Tuhan. Karena dia jadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi sumber kekuatan kita selama ini? Atau kita bertumpu pada hal-hal lahiriah yang dapat kita capai, kita raih, sehingga kita bisa bersuka cita. Jiwa kita disenangkan dengan situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik mendukung rancangan-rancangan kita. Sekalipun mungkin hal-hal itu tidak terjadi, tapi ketika kita jadikan Tuhan kekuatan kita, Tuhan menjadikan kekuatan kita terima dari Tuhan. Ketika kita simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita renungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, kita akan menjadi semakin kuat. Apakah kita merenungkan firman Tuhan atau sebaliknya, kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang buruk yang sedang terjadi, atau kita merenungkan ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa saja menimpa dalam kehidupan kita. Itu justru bisa menjadi alat untuk melemahkan kehidupan kita. Pemazmur dia memiliki satu hobi, satu keinginan yang besar, hobi yang baru. Saya bacakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada satu kesukaan yang besar yang bisa kita teladani dari pemazmur, yaitu kesukaannya Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, firman Tuhan. Dia bukan saja suka mendengar firman Tuhan, tetapi dia merenungkan firman Tuhan. Karena apa yang kita renungkan itu yang akan mempengaruhi kondisi hidup kita, kondisi jiwa kita, mempengaruhi bagaimana kita menyikapi hari-hari kita. Apa yang kita renungkan, seringkali itu yang kita lakukan. Itu yang akan kita putuskan. Kalau saudara kita semua kesukaannya merenungkan firman Tuhan, keputusan-keputusan kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Tetapi kalau yang kita renungkan ketakutan-ketakutan kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menakutkan kita, yang sesuai dengan ketakutan-ketakutan kita. Justru kadang-kadang itu menjadi kelemahan dalam kehidupan kita. Justru itu bukan menjadi solusi untuk kita memperoleh keberhasilan, keberuntungan, hasil-hasil yang kita harapkan. Firman Tuhan di bagian di ayat 3 tadi, Mazmur 1 di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini seperti gambaran pohon yang disegarkan karena dia ditanam di tepi aliran air. Demikian juga ketika kita mencintai Taurat Tuhan. Taurat Tuhan seperti tadi katakan di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, menyegarkan jiwa. Itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan hal-hal yang baik, bisa menghasilkan bisa saja ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik pula. Dan itu yang akan membuat saudara dan saya semakin mengandalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita, memberi kesegaran buat jiwa kita. Ketika kita merenungkannya, kita menjadi orang-orang yang produktif. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau memberikan kepada setiap kami umat-umat Tuhan hati yang baru, hati yang mencintai firman Tuhan. Bukan saja kami mendengar, suka membaca firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu kami merenungkan firman Tuhan. Karena apa yang kami renungkan itu yang kami lakukan. Biar Engkau segarkan jiwa kami. Kalau ada umat-umat Tuhan yang hari-hari lemah, letih, lesu, hati mereka banyak dikuasai oleh ketakutan, kekecewaan. Mereka tidak memiliki gairah untuk menjalani kehidupan. Mari Tuhan, Engkau hampiri lawat umat-umat-Mu. Jamah hati mereka, taruh firman-Mu di hati mereka, berikan kerinduan untuk mereka senantiasa dekat dengan Tuhan, mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau memberkati bangsa kami, kami bawa seluruh komponen-komponen bangsa ini Tuhan, mereka yang bekerja untuk bangsa, untuk memajukan bangsa ini, untuk mengatasi pandemi yang masih terjadi. Tuhan tolong supaya bangsa ini segera keluar maupun pulih dari keadaan ini. Tapi juga di atas semuanya itu, biar bangsa kami mengerti hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengerti rancangan-Mu Tuhan. Dan berkati juga umat-umat Tuhan, semua jiwa-jiwa mereka, biar semua diselamatkan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sarana-sarana dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan lewat sarana apapun juga, hati mereka disentuh dan dijamah oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh menerangi hati mereka. Mereka mengerti maksud dan tujuan Allah, rencana Allah dalam setiap kehidupan umat-umat manusia. Terima kasih Bapa dalam surga,
Berkati umat-umat Tuhan yang akan beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Engkau jagai mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan-Mu adalah perlindungan yang kuat, yang teguh bagi kami. Kami aman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau berikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami Tuhan pengetahuan untuk kami lewati hari-hari di tahun 2021 ini. Memang setiap kami belum pernah memiliki pengalaman di tahun yang baru ini. Tapi biarlah firman Tuhan itu memberi terang, memberi petunjuk, memberi jalan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami melewati dan melaluinya. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.